supaya di belakang saya ada pimpinannya. Kenapa saya pakai tongkatnya? Supaya beliau termasuk yang ceramah. Karena tongkatnya ikut. Apalagi kalau tongkatnya sampai ke Jakarta. Masa? Serah terima dulu. Saya serahkan. Saya serahkan hadiah ini, hadiah dari Sekumpul. Berkahnya berkat guru Sekumpul juga. Ini dari guru Sekumpul. Iya, martapura bikinan dari kokah, namanya kokah, kayu kokah. Insya Allah berberkah. Mudah guru makayunya ikut berkah juga saya. Amin. Saya mau pakai di Trans TV ini. Amin. Mudah-mudahan lolos di pesawat. Amin. Oh, lolos. Aman guru. Enggak apa-apa, langsung bawa angin. Lolos di pesawat. Bisa angin. Sama bagasi. Foto. Aduh. Dari tadi tongkat ini bermanja-manja sama saya. Iya. Ternyata sejodoh. Amin. Ya. Iya. Alhamdulillah. Beliau datang nawarkan. Beliau hadir tadi, salim sama saya bisik. Nawarkan orang Kapuas. Ternyata saya jodohnya tongkat Kapuas. Masya Allah, tabarakallah. Umur 40 harusnya sudah pakai tongkat. Sunnah 40 tahun. Saya sudah pernah pakai tongkat 40. Tapi banyak hal, karena banyak macam tongkat. Ini beda sendiri saya lihat. Ternyata ini pemberian guru Sekumpul. Masya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Alhamdulillah. Aduh, senangnya. Pulang ah. Belum. Tenang aja. Saya pernah ceramah 24 jam. Masya Allah, tabarakallah. Saya minta semuanya duduk bersila. Izin tongkatnya saya pinjam. Saya minta duduk bersila. Kita menikmati acara. Ibadah itu bukan cuma dilakukan. Ada orang terpaksa melakukan. Ada orang menggugurkan kewajiban. Tapi ada orang ibadah menikmati ibadah. Jadi jangan pernah tanya, capek enggak? Enggak pernah capek. Karena menikmati. 1, 2, 3. Baca marhaban, baca salawat berjam-jam sampai subuh. Tidak ngantuk, tidak capek. Karena apa? Menikmati. Coba ibadah dinikmati, enak itu. Enak. Kalau orang salat menikmati, Allahu Akbar. Coba kalau berjamaah, pasti nikmat itu. Allahu Akbar. Orang rela antri ke Masjidil Haram, menikmati. Coba salat sendiri, kada ada nikmatnya itu.
Coba nikmati ya. Nikmati ya. Jamaah. Nikmati. Nikmati. Ini kajian ini, majelis ini, nikmati. Mau menikmati? Duduk bersila. Mau nikmati? Berjamaah. Mau menikmati? Jangan terlambat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbi wa jannatul ardi samawati uiddat muttaqin, bersegera. Jangan terlambat. Kalau terlambat tergesa-gesa tidak ada nikmatnya. Saya Trans TV tiap hari jam 3 berangkat. Jam 1 bangun, jam 2 ibadah, jam 3 berangkat. Setiap hari. Apa capek? Tidak. Kadang pulang jam 12 malam, jam 1 malam sampai di rumah. Kadang capek karena menikmati. 1, 2, 3. Kalau bulan Ramadan saya tidak pernah tidur kalau malam. Saya ambil contoh diri saya, tidak usah jauh-jauh yang lain. Kenapa? Ini lahir tahun berapa? 2012. Saya di TV 2010, belum lahir dia. Lahir tahun berapa? 2009. 2009. Saya ceramah tahun 88. Belum lahir kau. Menikmati. Coba kalau menikmati. Menikmati. Ibadah dinikmati. Siapa yang tarik malam pertama Ramadan diampuni dosanya, malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tuanya, malam ketiga Ramadan diampuni dosanya 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan diberikan pahala atam Quran, 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang salat di Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa, 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad, 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat, 11 Ramadan usnul khatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan pahala para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang saleh, 19 Ramadan digolongkan orang mati syahid, 20 Ramadan masuk ke dalam surga Firdaus, 21 Ramadan dimasuk 1 rumah di surga, 22 Ramadan 1 istana, 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijabah, 25 Ramadan terhindar siksa kubur, 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian siratal mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, malah 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. Maka rugi kalau kita tidur. Kalau Ramadan, kalau perlu tarawihnya 60 rakaat, 20 di awal malam, 20 di pertengahan, 20 di akhir malam, jadi 60 rakaat. Coba itu. Coba nikmat. Maka kekayaan ada 5. Ini belum masuk ceramah saya. Belum. Ini baru pembukaan. Kenapa saya berdiri di sini? Supaya di belakang saya ada pimpinannya. Kenapa saya pakai tongkatnya? Supaya beliau termasuk yang ceramah. Karena tongkatnya ikut. Apalagi kalau tongkatnya sampai ke Jakarta. Masa? Serah terima dulu. Saya serahkan.
Saya serahkan hadiah ini, hadiah dari Sakumpul. Berkahnya berkat guru Sakumpul juga. Ini dari guru Sakumpul. Iya, martapura bikinan dari kokah, namanya kokah, kayu kokah. Insya Allah berberkah. Mudah guru makayunya ikut berkah juga saya. Amin. Saya mau pakai di Trans TV ini. Amin. Mudah-mudahan lolos di pesawat. Amin. Oh, lolos. Aman guru. Enggak apa-apa, langsung bawa angge. Lolos di pesawat. Bisa angge. Sama bagasi. Foto. Aduh. Dari tadi tongkat ini bermanja-manja sama saya. Iya. Ternyata sejodoh. Amin. Ya. Iya. Alhamdulillah. Beliau datang nawarkan. Beliau hadir tadi, salim sama saya bisik. Nawarkan orang Kapuas. Ternyata saya jodohnya tongkat Kapuas. Masya Allah, tabarakallah. Umur 40 harusnya sudah pakai tongkat. Sunnah 40 tahun. Saya sudah pernah pakai tongkat 40. Tapi banyak hal, karena banyak macam tongkat. Ini beda sendiri saya lihat. Ternyata ini pemberian guru Sakumpul. Masya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Aduh, senangnya. Pulang ah. Belum. Tenang aja. Saya pernah ceramah 24 jam. Itu sekitar tahun 2000. Sesudah khutbah Idul Fitri tidak ada jamaah yang bergerak. Nggak ada yang mau pulang. Saya bilang, pulang. Ini lebaran. Kita mau makan. Lanjut. Saya kalau khutbah tidak pernah panjang 10 menit sampai 15. Khutbah itu tidak boleh lebih panjang daripada 2 rakaat salat. Karena salat duhur 4 rakaat. Salat Jumat berapa rakaat? 2. Mana 2-nya? Khutbah. Nggak boleh panjang itu. Sama khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, jangan panjang. 10 menit saja. 15 menit saja paling lama. Ada pembaca khutbah kelamaan. Sudah kentut satu masjid belum berhenti. Tidak boleh panjang khutbah. Karena jamaah harus ada wudhu. Kada bisa itu. Wah, kayaknya bagus ini tongkat. Tapi saya cuma bercanda, tapi kalau dikasih, alhamdulillah. Persis ya. Kalau ini tidak, ini hadiah dari beliau, dari guru Sakumpul. Ini kalau ada yang nawar 1 miliar saya tidak kasih. Karena belum ada yang tawar. Dan tidak bakalan. Masya Allah, tabarakallah. Di sini. Ya, Masya Allah. Sana. Guru-guru sana. Sana. Enggak bisa nyender di situ. Karena ceramahnya 3 jam. Kita nikmati ya. Nikmati ya. Jamaah. Ya Allah, akhirnya. Pas juga. Saya pernah lihat tongkatnya Nabi Musa di Turki. Modelnya kayak begini. Seperti ini. Sudah
kita mulai ceramahnya. Kekayaan ada 5. Mau kaya? Mau kaya? Miliki 3. Ada 5 tingkat kekayaan. Mau kaya? Miliki 3. Perasaan senang. Jangan mengeluh. Biar banyak harta, tapi kalau mengeluh itu miskin. Orang tidak tahu kalau kita punya utang. Itu sahabat Nabi tidak punya apa-apa, tapi orang tidak tahu kalau dia tidak punya apa-apa karena tidak pernah mengeluh. Jangan mengeluh ya. Jangan berharap sama manusia ya. Berharapnya sama siapa? Bergantungnya sama siapa? Jangan berharap sama caleg. Itu baru caleg. Apalagi kalau sudah jadi anggota dewan, jangan harap. Karena cuma 5 tahun. Betul tidak? Jangan berharap sama siapapun. Engkau akan kecewa. Betul tidak? Istri jangan minta uang sama suami. Mintanya sama Allah. Di telinga suami. Saya tadi ceramah di mana itu, di mana tadi? Ya itulah di Basarang ya. Saya bilang saya itu menikah sama istri saya tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Istri saya meninggal 20 Januari 2019. 10 tahun 5 bulan 12 hari tidak pernah bertengkar satu kali pun. Karena saya tidak pernah menyuruh istri saya. Tidak pernah. Ada saya makan, tidak ada saya tidak cari. Jangan berharap. Seandainya saya bergantung sama istri, ini 5 tahun gimana saya? Udah meninggal. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Tidak boleh kita marah. Saya punya 4 anak. Munawwarah, Munira, Munawwar, Masyitatun Naira. Kalau saya Muhammad Nur Maulana, istri saya Nur Alia. Semua cahaya. Muhammad Nur Maulana, cahaya kepemimpinan. Kalau istri saya Nur Alia, cahaya tinggi. Anak pertama saya Munawwarah, yang diberi cahaya. Munira yang bercahaya. Munawwar kumpulan cahaya Anwar. Masyitatun Naira, Masyita yang cerah bercahaya. Seandainya masih ada anak saya, namanya lampu pian. Kan ada itu lampu pian di sini kan? Atau Philips. Karena saya kumpulan cahaya satu rumah. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Mau kaya? Coba kuasai perasaan. Kuasai perasaan. Jangan pernah mengeluh. Mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah. Saya tadi duduk lihat ibu-ibu di sini, masya Allah, ini orang mulia ini semua. Karena mau dengar ceramah anak kecil. Bisa jadi ada yang lebih hebat, tapi saya yang mau didengar. Duduk di luar, masya Allah. Sampai ada tadi bapak-bapak. Ada kai tadi jalan dari sini ke sana. Ya Allah.
Dia datang ke sini mau dengar saya. Ini ceramahnya 4 jam. Kada apa-apa kah? Tidak apa-apa. Kemarin itu saya ceramah di tempat mana tarik kemarin itu? Di Armus, ulang tahunnya Armus di Jalan Anggrek itu. Saya tidak bisa panjang karena ngejar pesawat. Dan alhamdulillah saya dibungkuskan untuk buka puasa. Itu sampai ke Jakarta rantangnya belum dikembali. Kada apa-apa. Saya beritahu orang rumah, itu saya mau bawa pulang kembali ke Kapuas, mau kembalikan rantangnya. Nggak usah Ustaz, simpan saja di sini. Mungkin orang kasih kita dengan rantangnya. Jamaah, mau kaya? Perasaan senang. Belajar sama kuda. Itu kuda tidak pernah mengeluh. Biar dipukul tetap ketawa. Dinaikin. Dipukul. Betul tidak? Belajar. Jamaah. Mau kaya? Hati damai. Jangan punya musuh. Jangan pernah punya musuh. Oke? Rangkul semuanya. Jangan punya musuh. Orang yang punya musuh sempit hidupnya. Salamun hiya atta matlail fajar. Damai. Apa itu damai? Damai itu berada di antara dua, antara cinta dan benci. Maka damai di tengah-tengah. Makanya kalau ke masjid, ke majelis, duduklah dalam damai, bukan duduk dalam cinta. Kalau duduk dalam cinta, kan cinta itu ada 6. Cinta itu ada 6 tingkat. 1, cinta itu cinta biasa. Cintanya pada binatang. Cinta. Cinta pada binatang. Cinta pada anjingnya. Pada orang. Ada jin. Berarti lagi kejepit. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Dengarkan. 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 Ada cinta simpati. Cinta sama artis Korea. Itu bukan cinta, itu cinta simpati namanya. Aku cinta dia. Itu cinta simpati itu. Cinta sama artis Korea, belum tentu artis Korea mau sama kau. Betul tidak? Bawa fotonya kemana-mana. Ada cinta empati. Yang mana itu cinta empati? Cinta merasa untuk membantu. Cinta sama orang Palestina. Kita mau bantu dukung dia. Ada masalah? Itu bapak cari istrinya. Itu namanya cinta. Belum masuk di situ. Itu cinta keempat itu. Ada cinta yang keempat. Namanya cinta rindu. Rindu itu berat, Dilan. Ada masalah? Ada masalah? Kada ada masalah? Tidak apa-apa ya, karena ini sudah terakhir. Sampai jam 12. Oh,
Saya kalau di pesawat tidur, tidak ada urusan. Tidak apa-apa, biarkan ini mengalir berikut dosa-dosa saya. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Ada berapa tingkatan cinta? Yang pertama, biasa. Cinta sama motornya, cinta sama kendaraannya, apanya. Ada cinta yang kedua, namanya cinta apa? Simpati. Cintanya simpati, suka aja. Ada cinta empati, merasa mau memberi, peduli dan sebagainya. Ada cinta rindu, sehingga bapak itu tepuk tangan. Dia cari istrinya. Jangan-jangan dia penjual. Dia lagi bagi-bagi nasi kali itu. Yang kelima, kasih lewat. Mau pipis itu. Ada cinta yang kelima, cinta kemesraan. Yang mana itu? Cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Tidak ada kalau saya ceramah yang diganti mic-nya. Gak apa-apa. Saya kalau ceramah bisa sampai 5 mic bergantian. Bagus juga ini mic begini, aman daripada yang pakai kabel bisa kesetrum. Bisa kita mulai ceramahnya? Ada berapa tingkatan cinta? 1, biasa. 2, simpati. 3, 4, suami istri rindu, orang tua ke anak rindu, anak ke orang tua rindu. Itu cinta itu. Tapi di atasnya cinta rindu, namanya cinta kemesraan. Bermesraan sama Nabi. Oh, kita antri mau masuk raudah, kita antri mau ketemu Nabi, ziarah ke Nabi, itu antri. Kejar-kejaran. Itu luar biasa. Insya Allah saya berangkat tanggal 20 ke Madinah. Ya, insya Allah 3 hari di Madinah, kemudian di Mekah 3 hari, baru ke Taif lagi. Mau syuting Islam itu indah di sana. Mudah-mudahan ini tongkat bisa dibawa juga. Asal lolos di pesawat. Lolos. Enak juga itu. Supaya guru sekumpul juga tidak jauh ikut. Karena ini awal guru sekumpul juga ya. Insya Allah kita bahas juga tentang kematian sebentar. Jadi ini belum mulai ceramahnya. Belum. Banyak tugas saya ini. Saya mau bahas masalah cinta dulu, keutamaan majelis, habis itu Isra Mi'raj, habis itu kematian kita bahas. Kita akan bahas kematian setelah yang lewat ini. Mana giginya tinggal 1 di atas. Jamaah, kita bisa mulai ceramahnya? Mau mulai? Saya juga mohon maaf, jangan tersinggung kalau saya tidak minum yang ada esnya.
karena saya tidak minum yang beres. Karena kalau mau sehat, yang masuk yang hangat, yang dipakai mandi yang dingin. Makanya mandinya itu jam 2. Mandi paling bagus sebelum tahajud. Itu mandi paling bagus. Nggak usah. Aku jangan. Mana ini sudah ada. Ini udah. Jangan. Saya kalau minum sampai habis. Nggak boleh disisakan. Tanda kemiskinan menyisakan makanan. Nggak boleh. Ini makanya saya jaga sampai habis. Di mobil masih ada 2 air minum. Belum habis-habis. Karena saya puasanya tiap hari. Sudah 5 tahun. Semenjak istri saya meninggal, saya lebih memilih puasa. Karena kata Nabi, menikahlah, kalau tidak bisa puasalah. Maka saya memilih puasa. Karena saya fokus membesarkan 4 anak. Karena waktu ditinggal ibunya umurnya baru 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Masih kecil-kecil. Memang susah besar karena bapaknya kecil. Bisa kita mulai ceramahnya? Cinta biasa, cinta simpati, cinta empati, cinta rindu, cinta kemesraan. Bermesraan. Kalau saya ke Madinah bermesraan. Dari asar tinggal sampai isya. Enak itu. Kita tinggal di saf pertama di tempat jamaah tetapnya Masjid Nabawi. Ada itu. Raudah di sini tertutup. Kita ambil paling depan yang garis warna hijau di atasnya di dalamnya. Disitulah kita duduk bagus sampai isya. Bagus itu. Alhamdulillah. Jamaah. Bisa kita mulai? Nikmati. 1, 2, 3. Itu udah pulang dari pipis. Itu racun. Pipis itu racun. Kada boleh ditahan. Oke? Makanya kalau bersedekah jangan orang datang tapi kita yang datangi. Kayak orang mau ke toilet, bukan toilet yang datang, kita yang ke toilet. Bujur? Jamaah. Karena syarat sedekah ada 5. Ikhlas, terbaik, sasaran tepat, kemudian tidak menyakiti. Dan yang kelima, tidak mengungkit. Jangan. Jadi kalau mau berbagi, antarkan sedekah itu. Antarkan zakatmu, bukan orang miskin yang antri. Ini makasih banyak bikin majelis. Ini luar biasa ini. Ya Allah, saya duduk di sini, saya mau hitung berapa jumlahnya. Kira-kira berapa ini? Sampai luar. Ini kira-kira berapa? Ada 3.000. Memang berapa konsumsi disiapkan? 2.000. Kada cukup ini. Soalnya dia bawa anaknya 3. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Bermesraan sama Nabi ya. Baca salawat 1000 kali ya. Bermesraan. Enak itu. Tingkatan cinta. Tingkat paling atas, cinta menghambakan diri. Itulah cinta kepada Allah. Jangan menghambakan diri sama sinetron, sama kerjaan, tapi menghambakan diri kepada Allah. Acara ini kayaknya diliput ya, sampai di Jakarta nontonnya. Ini saya dikabari orang Jakarta itu nonton, Ustaz. Saya nonton ceramahnya. Masya Allah. Mau kemana kau? Nggak apa-apa, kada apa-apa. Anak-anak bagus. Mau tahu? Mau kaya? Perasaan senang.
hati damai. Jangan ada musuh ya. Gara-gara pemilu jangan ada musuh ya. Jangan benci. Oke? Silakan beda pilihan. Anak-anak, siapapun presiden kau tetap jadi anak-anak. Bujur? Nggak usah kita antipati, marah-marah, bertengkar. Udah. Nih saya jawab handphone tadi marah-marah. Sudahlah. Jangan marah kalau beda pilihan. Betul tidak? Baiklah, kita mulai ceramahnya. Yang pertama, mau kaya? Perasaan senang, hati damai. Yang ketiga, syukuri nikmat. Apa? Syukuri nikmat. Apa artinya syukur? Memfungsikan atas apa yang Allah berikan. Itu syukur. Oke? Syukur ya. Syukur ya. Syukur ya. Alhamdulillah, selesai. Kalau begitu kita mulai 5 kekayaan. Mau catat boleh, tidak catat tidak apa-apa. Yang penting paham, ini pengajian, majelis. 1, kaya harta. Itu kekayaan. 2, kaya rezeki. 2, 3. Yang mana itu rezeki? Yang dimakan, yang dipakai, yang disedekahkan. Ada orang punya perusahaan pabrik pakan ayam. Apakah itu rezekinya? Belum tentu, karena dia tidak pernah makan pakan ayam. Punya rumah banyak, tapi tetap 1 jua yang ditiduri, yang lain dikontrakkan. Berarti rezekinya yang ngontrak. Coba, yang mana sih? Alhamdulillah saya setiap hari ganti mobil, padahal bukan mobil saya, tapi itu rezeki saya. Saya setiap hari dikasih baju sama Trans. Senin sampai Kamis dikasih baju, 1 hari 2. Hari Senin dikembalikan. Iya. Saya mau dikasih jangan. Udah, yang penting saya sudah pakai tausiah, ambil balik lagi. Pakai lagi yang baru. Udah dipakai, bungkus lagi, besok balikan lagi. Begitu saja. Betul. Bu. Syukur ya. Nggak usah mengeluh. Tanggal baru salawat aja. Karena gajian. Pertengahan bulan salatullah salamullah, karena masih aman uangnya. Nanti akhir bulan astagfirullah rabbal baraya, karena sudah habis. Bu, alhamdulillah, apalagi ibu-ibu adalah makhluk yang luar biasa. Ibumu, bapakmu. 1, 2, 3. Berapa kali ibu? Bapak? Berapa kali ibu? Bapak? Ibu. Bapak cuma 1. Berapa kali ibu? Bapak? Berarti 1 bapak, berapa ibu? Hah? Maksudnya kemuliaannya. Ibu kaulah tayang mulia, 3 tingkat dibanding kau mengandung
mengandung lagi. Siapa yang mengandung? Siapa yang melahirkan? Siapa yang memelihara? Pak, ibu yang mengandung, ibu yang mengandung, ibu yang ngidam, bapak yang kenyang. Mau makan nasi goreng warung Ayu. Warung apa namanya? Warung Ayu. Nasi goreng Ayu. Dia ngidam. Pas datang, ambil Pak. Bapak yang makan. Ibu yang ngidam, bapak yang kenyang. Ibu melahirkan. Bapak, bagaimana dokter, sudah keluar? Yang bangun tengah malam kalau anak-anak menangis, ibu. Bapak bangun, membangunkan ibu. Anakmu bangun. Jamaah, kita mulai ya. Kekayaan ada berapa? 5. Kaya apa yang pertama? Kaya harta. Harta ada tapi belum tentu ada rezeki. Harta, rezeki. Di atasnya karunia. 1, 2, 3. Makanya masuk masjid Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Tapi keluar Allahumma ftahli abwaaba fadlika. Enak pakai tongkat ya. Alhamdulillah. Allahumma shalli alaihi. Tahu gitu dari kemarin saya datang ke sini. Terlambat saya ke sini supaya dapat tongkat. Tongkat bukan sebaran tongkat ini. Dari guru sekumpul ini. Koka lagi ya. Kayu koka. Karena tasbih koka saya alhamdulillah ketinggalan di Palembang. Saya bersedih tapi tidak usah marah. Ustaz, tasbihnya di kok, apa kami kirim? Enggak. Kasih aja ibu yang di sana. Dia kayaknya suka. Dia pegang-pegang tasbih saya. Dah, saya tidak ambil. Ambil aja. Kalau ini jangan ada yang pegang. Ternyata karena ikhlas Allah ganti koka lagi lebih bagus. Itu begitu. Istri saya sudah meninggal 5 tahun, saya sudah ikhlas. Belum ada gantinya. Jangan dulu lah, kasihan itu. Istri saya itu masya Allah. Kalau antara maghrib isya pasti duduk ngaji. Udah habis sholat maghrib duduk, nanti isya baru berhenti. Sholat ngaji itu hebat istri saya. Semua emasnya disumbang untuk bangun masjid. Gak ada emas lagi apa di rumah. Itu yang saya tidak bisa lupakan. Semua uangnya disumbangkan, dikosongkan rekening. Itu luar biasa. Itulah bagaimana saya mau nikah. Habis semua. Tidak begitu konsepnya. Bisa dimulai ceramahnya? Bisa? Jamaah. Kaya tentram. Ini tunggu dulu. Yang keempat kaya tentram. Karunia itu alat. Makanya anak-anak harus sekolah. Harus menuntut ilmu. Harus kerja. Alhamdulillah Armus itu rata-rata kerja semua. Sibuk ngurus Ustadz Armus. Tapi ternyata ada kerjanya semua. Pengusaha ban. Pengusaha warung. Pengusaha obat-obatan. Hebat semua. Yang jemput saya, yang dampingi saya, itu pengusaha semua. Baru yang dijemput pengusaha bangkrut. Kalau saya alhamdulillah setiap bikin usaha bangkrut. Karena semua yang ngurus, Ustadz nggak ada kembalian, habis ambil, nggak apa-apa. Karena kita nggak enak menagihnya. Makanya tidak boleh orang tua, guru berbisnis sama murid.
Jangan, bahaya. Gurunya ikhlas. Aman ya Ustadz? Aman. Alhamdulillah. Tidak ada nabi yang pengangguran. Nabi Sulaiman pembuat tas, Nabi Daud pandai besi. Coba, Nabi pedagang. Coba usaha semua. Usaha. Usaha. Kerja ya. Kerja ya. Kerja ya. Kerja ya. Harus kerja. Tidak boleh tidak kerja. Hati-hati, rusak lagi nanti mic-nya. Ini sudah satu korban mic. Itu rusak mic-nya. Rusak. Sabar ya. Meledak mic-nya. Kaget suara besar. Lanjut. Coba, kayak apa? Harta. Kayak apa? Rezeki. Kayak apa? Karunia, alat pencarian nafkah. Yang keempat, kayak apa? Kayak apa? Kaya, damai, tentram. Itu kekayaan. Makin banyak teman makin bagus. Ikut majelis. Amin. Amin. Kita kira di sorga tetap ada hari. Tetap ada hari. Hari Sabtu anak mendatangi sorga orang tuanya. Hari Minggu orang tua mendatangi sorga anak-anaknya. Hari Senin murid mendatangi sorga gurunya. Tuh, makanya harus punya majelis. Bagus majelisnya. Masya Allah. Insya Allah kita akan masuk surga bersama dengan majelis-majelis kita. Karena Nabi jalan diikuti sahabat, sahabat diikuti tabiin, tabiin diikuti tabiin, tabiin diikuti ulama maju, semua ikut. Harus ada sanad. Siapa yang tidak punya guru, setanlah gurunya. Tidak boleh gurunya Google. Harus punya majelis, harus punya guru. Amin. Harus punya guru tetap. Nih ada ulama semua, foto-fotonya, masya Allah. Nih, karena ada 5 yang dilihat dapat pahala. Melihat Al-Quran dapat pahala, melihat air Zam-Zam dapat pahala, melihat Ka'bah dapat pahala, melihat wajah orang tua dapat pahala, dan melihat wajah ulama dapat pahala. Ulama dan ubaru. Ustadz juga kalau dilihat dapat pahala. Maka kalau mau dapat pahala tiap hari bu, gampang. Menikahlah sama ustadz. Tiap hari lihat mukanya itu. Kita lanjutkan setelah yang lewat itu. Jamaah, ada kekayaan tingkat tinggi dalam surah Al-Waqiah 89. Farauhu wa rayhanu wa jannatun naim. Rezeki, tentram, nikmat. 1, 2, 3 rezeki. Nah, itu kekayaan paling tinggi, nikmat. Minum air putih dinikmati. Nikmat. Betul tidak? Nikmati. Pernah lihat bule, turis, pernah lihat turis? Itu menikmati. Menikmati. Mereka bela-bela tinggalkan negaranya pergi ke Bali berjemur supaya hitam. Kita tidak usah. Karena kita sudah hitam. Orang yang mancung, orang barat, orang India, orang Arab. Karena memang mancung. Karena kalau nangis kita ndak usah. Karena memang begini. Karena kalau nangis masuk. Tidak usah menangis, nggak usah sedih. Orang pesek panjang umurnya. Yang amin pasti orang pesek itu. Karena irit napasnya. Tidak banyak pembuangan.
Saya ketemu profesor di ada lounge Garuda sambil nunggu penerbangan. Dia tanya, Ustaz, Masya Allah, ternyata saya sudah teliti, puasa Senin Kamis itu memperpanjang umur. Masa? Iya, kan semua sudah ada rezekinya, tapi rezeki Senin Kamisnya tidak dimakan. Oh iya juga ya. Jadi bertambah umurnya 100 hari dalam setahun, karena Senin ada 53 hari, Kamis juga ada 53 hari, berarti 106 hari dapat. Berarti saya tidak bakalan mati, karena saya puasa tiap hari. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Pertama-tama, pujilah Allah. Ayo. Subhanallah. Ayo. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Sama-sama. Saya kasih, tolong amalkan ini, tasbih lengkap ketika naik kendaraan. Jadi kalau naik motor, naik mobil, naik pesawat, perhatian kepada para penumpang, kenakan sabuk pengaman Anda. Kita akan tiba di King Abdul Aziz. Jamaah, oh jamaah, kalau naik kendaraan baca tasbih lengkap. Selain Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah wala ilaha illallah akbar, Subhanallah wala ilaha illallah akbar, Subhanallah wala ilaha illallah akbar. Baca, oke? Oke? Jamaah, baca, baca, baca. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Naik kendaraan, naik taksi, naik ojek, kan ketahuan itu. Kalau ada ibu-ibu dibonceng, perempuan dibonceng, kalau setengah lingkaran, kalau lingkaran penuh orang pacaran. Kalau setengah lingkaran suami istri. Kalau motor yang dipegang bapaknya yang bonceng. Tapi kalau ada yang bonceng, helm yang dipegang tukang ojek yang bonceng. Jamaah, baca tasbih lengkap. Naik motor, naik mobil, naik taksi, naik mobil, subhanallah. Kalau turunan, alhamdulillah. Belok-belok, la ilaha illallah. Tanjakan, Allahu akbar. Itu zikirnya itu. Kalau ada razia polisi, baca ini, insya Allah tidak ditahan. Wah, ada polisi, ada razia, supaya tidak ditahan, baca ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tambah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian lengkapi surat-suratnya. Insya Allah tidak ditahan. Biar kau baca kalau tidak lengkap suratnya. Jamaah, lanjut, lanjut. Kita mulai. Syukurilah atas segala nikmat. Alhamdulillah ala kulli hal. Orang diuji 4 kali masalah: marah, sabar, ridha, syukur. Ulangi, marah, sabar, ridha, syukur. Itu tingkatannya itu. Itu marah. Ada orang kehilangan suaminya, bulan kemudian sudah pacaran, maka sabarkan dia. Sesudah sabar, ridhokan dia. Kemudian bersyukur, makanya ada takziah. Ingat, kita haul. Kalau Nabi maulid namanya.
Karena Nabi tidak punya dosa, maka dimaulidkan, bukan dihaulkan. Kalau manusia biasa dihaulkan, jadi haul. Dan haul itu hanya orang-orang yang mulia, ya jamaah. Karena mereka tidak mati, cuma pindah alam. Karena kita akan masuk surga semua, cuma melewati tujuh mati, kuburan, kebangkitan pada mahsyar, timbangan, pembagian catatan amal, titian siratal mustaqim. Mati dulu. Ini sampai jam 10 ya. Kan sampai jam 12 kan? Maksudnya itu jarum panjangnya 12. Karena haram saya ceramah di atas jam 10. Karena subhanallazi asra bihabdihi lailan. Lailan itu sepertiga malam. Berarti kita dianjurkan oleh Al-Quran membagi malam jadi 3. Ini harus diingatkan. 4 jam, 4 jam, 4 jam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 jam pertama jam 6 sampai jam 10. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 7. Berarti kegiatan tidak boleh lewat jam 10. Itu bermasyarakat. Jam 10, jam 2, 4 jam. 11, 12, 1, 2. Gunakan untuk tidur, istirahat. Jam 2 bangun. Karena 4 jam lagi tuh. 3, 4, 5, 6. Gunakan bermunajat kepada Allah sampai masuk waktu syuruk. Oke? Makanya Isra Mi'raj itu Nabi Isra Mi'raj jam 2 malam. Kembali sebelum subuh berarti jam 4. Jadi Nabi Isra Mi'raj jam 2 sampai jam 4 subuh. Cuma 2 jam. Makanya kalau mau Isra Mi'raj nanti jam 2. Nanti kita bahas Isra Mi'raj karena ini belum masuk. Kita bahas aul dulu. Aul dulu ya. Haul ya. Kita akan melewati 7. Mati, kuburan, kebangkitan, pada mahsyar, timbangan, pembagian catatan amal, titian siratal mustaqim. Insyaallah kita akan lewat situ semua. Mati dulu. Mati punya 4 nama. Mati, wafat, ajal, rajiun. Ulangi. Mati, wafat, ajal, rajiun. Ulangi. Mati artinya dicabut. Semua yang dicabut pasti sakit. Cabut gigi, cabut bulu ketiak, dicabut jabatan, dicabut listriknya, dicabut semua yang dicabut. Betul tidak Bu? Nggak usah iya. Udah ngerti maksud saya? Cabut. Nyawa dicabut dari kaki. Roh itu masuknya dari sini ke sini. Tapi kalau dicabut dari kaki. Yang paling terakhir meninggal telinga. Makanya ditalkinkan, dituntun. La ilaha illallah. Jamaah, telinga itu memiliki 3 keistimewaan. Tidak pernah istirahat telinga. Makanya yang menjaga kita telinga itu. Alarm telinga bunyi. Alarm telinga bunyi kan? Telingalah yang pertama berfungsi. Makanya dalam perut ibu itu hatam Quran ibu-ibu. Telinga yang pertama. Jadi bapak kalau mau ketemu anak, anakku. Makanya anak keluar langsung diazani. Karena telinga yang pertama berfungsi. Dan telingalah yang terakhir wafat. Kasih lewat itu bapak.
Mau pipis ya Pak? Masih lewat. Gak apa-apa. Karena ini ceramah masih ada waktu sekitar 23 menit. Dikurangi 10 berarti tinggal 13 menit. Karena mau zikir, mau doa. Dan doanya juga 10 menit. Karena kita akan mau masuk Ramadan yang tinggal sebulan 6 hari lagi. Tinggal 36 hari lagi. Amin. Udah dicatat tadi tuh kemuliaan tarawih malam pertama sampai 30. Udah dicatat. Catat itu tadi. Hah? Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Mati, dicabut nyawanya dari kaki ke lutut, lutut ke pusat, pusat ke dada, dada ke lidah. Dicabut. Jadi malaikat maut itu duduknya di sekitar pusat, sejajar sebelah kanan. Lalu di sini. Jadi tidak boleh duduk kalau ada orang sakarat, kita duduknya di sini, dekat telinganya. Jangan dekat pusatnya, karena tempat duduknya malaikat maut. Nanti kau yang dicabut itu. Kau duduk di tempatnya. Jangan juga duduk di sini, sekitaran kepalanya, karena di situ lewat roh. Jadi duduknya di sini sambil menuntun. Yang kedua, wafat. Apa artinya wafat? Sempurna, udah selesai tugas. Ketiga, ajal, batasnya. Saya waktu istri saya meninggal jam 1 malam, saya temani operasi sampai jam 12. Jam 11 saya operasi, saya ikut dari ruang operasi, temenin operasi sampai jam 12 malam. Habis itu saya tinggalkan karena ada maulid. Saya tinggalkan dulu karena ada maulid pagi, jadi saya tinggalkan perjalanan sekitar 4-5 jam dari Makassar. Itu daerah Pindrang namanya. Saya ke sana, tapi di perjalanan saya gelisah balik. Saya telepon teman gantikan saya ceramah di sana. Saya harus mendampingi istri saya. Saya lihat istri saya, kayaknya istri saya akan meninggal hari ini. Saya mandi, habis salat subuh, duduk di situ sampai istri saya wafat. Jam 5 saya telepon keluarga, kumpul semua. Kenapa? Saya mau salat asar berjamaah di rumah sakit. Ayo. Setelah itu saya tanya, maafkan ya, istri saya mau pamit jam 5 sore meninggal. Kenapa tahu? Ada tandanya. Baik, saya beritahu tandanya. Periksalah. Tanda-tanda kalau orang mau mati. Bukan itu. Suara burung. Ambil yang tua, sisakan yang muda. Ambil yang tinggi, sisakan yang halus. Tak begitu. Tanda-tandanya. 1. Ada apa-apa saya beritahu? Ada apa-apa? Tandanya. 1. Gosok kulitnya. Kalau masih bunyi aman. Berarti masih ada sifat tanah. Aman? Masih bunyi. Kalau enggak bunyi pulang. Yang kedua, air mata, air keringat. Kalau masih asin aman. Berarti masih ada zat garam. Nggak usah kalau masih lengket berarti aman. Terakhir, karena sebenarnya banyak tandanya. 3 aja saya kasih tahu. Naikkan lidah ke langit-langit. Kalau masih geli aman. Tapi kalau sudah tidak geli lagi, tidak lama lagi. Saya yakin dan percaya ibu ini semua tutup mulut. Coba pasti. Dia pura-pura.
Dia takut mati juga itu. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Sekarang dengarkan. Isra Mi'raj kemarin saya bahas ya. Angkat tangan yang ikut kemarin di pengajian sana. Di mana? Di Armus, ulang tahun Armus yang ketiga. Angkat tangan. Nah, ini lanjutannya. Isra Mi'raj menggunakan 3 kendaraan. Buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mampir di beberapa titik: Yasrib Madinah, Gunung Tursina Mesir, Bethlehem tempat lahirnya Nabi Isa, baru masuk ke Masjidil Aqsa. Ikat buraknya, kemudian naik kendaraan yang kedua, namanya kendaraan Mi'raj. Ada tangga di situ kah? Ada tangga. Pinjam tangganya. Kada bisa diambil. Itu tangga yang naik. Pernah lihat tangga naik? Eskalator di mall. Nah itu. Nabi naik tangga yang naik. Sampai di langit ke-7, Nabi naik lagi kendaraan yang ketiga berupa kotak. Kotak itulah yang ngantar Nabi. Jamaah, at-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatu, seterusnya. Kemudian dikasih salat 50. Kemudian ketemu Nabi Musa dikurangi 5. Jadi tinggal berapa? 5. Kurangi 5. Kurangi 5. Kurangi 5. Kurangi 5. 25. Kurangi 5. Kurangi 5. Kurangi 5. Kurangi 5. Berarti berapa semua? 5 kali. Sisa berapa? Berapa kali Nabi naik turun? 9 kali. 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Berarti Nabi tahiyatnya 9 kali. Menghadap kepada Allah. Setiap naik ke Sidratul Muntaha baca tahiyat. Berarti berapa kali tahiyat? 9 kali. Berapa kali kita tahiyat sehari semalam? 9 kali. Subuh 1 kali. Duhur, asar 2 kali asar tahiyat. Maghrib 2 kali tahiyat. Isya 2 kali tahiyat. Berapa semua? 9. Kenapa 9? Karena 9 lubang-lubang kita. Coba itu lubangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah cukup. Makanya kalau kita takbir Idul Fitri itu, Idul Fitri rakaat pertama berapa takbirnya? 7. Karena menghapuskan 7 dosa bagian di atas. Pikiran, 2 mata, hidung, mulut, 2 telinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takbirnya untuk Idul Fitri rakaat kedua berapa? 5. Karena 5 dosa yang mau dihapuskan di bawah. 1, 2, 3, 4. Udah. Udah paham? Udah paham? Berapa lubang kita? 9. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2-nya mana? Mau tahu yang 2 itu? Utang Kalimantan, Mataram, Goa, Sumbawa, Toli-Toli, Bau-Bau, NTT, Pusat Jakarta. Nah, 2 lubang itu berada di daerah Maluku dan sekitarnya. Apa sampai di situ? Tetap 50 kita sholatnya. 17 yang fardu rakaatnya, 33 yang sunnah. Maka tetaplah salat 50 sesuai perintah Allah 50. Berapa itu? 17 yang rawat, yang wajib. Subuh, duhur. Subuh berapa rakaat? 2. Duhur 4. Asar 4. Maghrib 3. Isya berapa semua?
17. Rawatib 12. 17 tambah 12 29. Salat malam 11. Berapa semua? 40. Awabin antara maghrib isya 6. Berarti 46. Salatlah duha minimal 4. Berarti cukuplah 50 rakaat sehari semalam. Baiklah, karena sudah jam 10. Bagus di sini ada jamnya di sana. Jadi aman saya. Kita angkat tangan kita zikir yuk. Semuanya tundukkan kepala. Yang bisa membayangkan guru sekumpul silakan. Kita pejamkan mata. Bayangkan guru sekumpul, senyumannya, candaannya, tertawanya, ilmunya, suaranya. Ingat, haul itu adalah menghidupkan kenangannya, menghidupkan kebaikannya, menghidupkan ilmunya, menghidupkan kemuliaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ya tamatul fajar, berikanlah cahaya di kepala sampai terbitnya fajar hingga masuk ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairun min alfi shahr. Salamun ya tamatul fajar, berikanlah cahaya di perut sampai terbitnya fajar hingga masuk ke dalam surga. Di kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairun min alfi shahr. Salamun ya tamatul fajar, berikanlah cahaya di kaki sampai terbitnya fajar hingga masuk ke dalam surga. Semuanya angkat tangannya, elus-elus ini majelis. Ayo pegang lantainya majelis ini supaya kita senantiasa berada bersama dengan majelis. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada alaika Qur'an laraduka ila ma'ad. Jadi kalau kita harus bahagia di majelis, ingat, beradalah kita di majelis sebagai pemberi ilmu. Itu pengajar. Kalau kau tidak bisa mengajar di majelis, menjadilah menerima ilmu, jadi murid. Kalau tidak bisa, menjadilah pendengar ilmu. Atau yang keempat, menjadilah pencinta ilmu. Aku tidak bisa datang. Kalau begitu, kau kirim makanan, kau kirim sedekah di situ di majelis sebagai pencinta ilmu. Amin. Apa kebutuhannya majelis ini? Bisa nggak saya menyumbang? Itu bentuk cinta. Jadi kalau tidak bisa memberi dengan ilmunya, belajarlah. Tidak bisa belajar, mendengarkanlah, datang di majelis. Selama kita majelis ini menguap dosa-dosa kita sampai ke langit, kata langit, apa ini? Dosanya orang yang bermajelis. Buang ke laut. Sampai di laut, kata laut, ngapain? Buang ke gunung. Sampai di gunung, buang ke langit. Sampai di langit, kenapa kembali lagi di sini? Kalau begitu, kembalikan di majelis. Kenapa dikembalikan di majelis? Kasih itu dosa-dosanya orang di majelis kepada orang yang pulang sebelum selesai acara. Jadi jangan pulang kalau belum selesai. Nanti kau yang ambil, pura-pura pipis tidak kembali. Tidak bercanda, tidak apa-apa, kita maklum. Baiklah, makasih banyak ya. Mudah-mudahan saya bisa datang kembali ke sini. Yang pernah ke tanah suci pasti biasa melakukan ini. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Saya kalau ke Masjidil Haram, mudah-mudahan bisa saya laksanakan terus. Saya kalau ke masjid tidak pernah kosong kantong saya. Saya pasti beli permen bagi-bagi anak-anak di Masjidil Haram. Ada anak-anak supaya sedekahnya sebanyak. Padahal kita cuma 40 rial beli 1 kilo dapat. Apalagi kalau di Masjidil Haram saya salat 8 penjuru. Yang mau ke sana kalau salat di Masjidil Haram, Ka'bah itu ada 4 sudut, 4 sisi, berarti 8. Kita salat 8 arah kiblat.
Hajarul Aswad, baru multazam, geser lagi, seterusnya jadi 8. Salat sunat taubat, salat sunat tahiyatul masjid, taubat, hajat. Berarti masih ada 5 sisi. Qada subuh, qada duhur, qada asar, qada maghrib, qada isya. Baru azan pertama tahajud, barulah kita salat tahajud di posisi yang enak. Baru nunggu subuh. Azan subuh, salat sunat fajar, barulah kita salat subuh. Itu. Baru keluar dari masjid untuk salat suruh di lapangan, di halamannya masjid. Habis itu langsung pergi ke hotel. Itu. Oke? Jamaah. Karena waktu saya mulai ceramahnya. Oh, sudah semua. Coba kalau Masjidil Haram kan, kalau Ka'bah kan Bismillahirrahmanirrahim. Biasa kan? Angkat tangan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'bah kita Indonesia ini kalau ditarik garis lurus itu sejajar sama Hajarul Aswad. Itulah hebatnya Ka'bahnya. Kiblat kita itu kalau diarah ditarik itu berada di antara Hajarul Aswad dan multazam. Jadi paling bagus kita. Tapi kali ini saya bisa angkat tangan semua. Ayo. Angkat tangan semua. Sudah angkat tangan semua. Simpan ke dada. Jadi kita sudah sejajar tangannya ya. Jadi sebentar tidak usah salaman kan? Kan sudah sejajar kan? Udah ya? Ulang. Ya. Kan kita disunatkan angkat tangan kalau lihat di Hajarul Aswad baru dicium kan? Karena kita kan disunatkan mencium, tapi tidak kada bisa. Maka kita angkat bercium, gitu aja. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya. Udah. Jadi tidak usah semua bereretan salah. Gini aja. Ini sudah habis waktu, masih mau saya ceramah. Nanti lagi ya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Tadi sudah dibacakan doa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doanya Nabi Haidar. Setiap mau berpisah supaya ketemu lagi, supaya panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqu khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kana min ni'mati fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Aku cuma bercanda tadi. Pegang dulu izin.